Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara yang ketiga adalah membahas tentang kelas reptilia. Tujuan dari acara ini adalah mengetahui ciri-ciri reptil, mengenal ciri-ciri penting untuk identifikasi pada reptil, dan mampu mendeskripsikan ciri-ciri reptil dan membuat kunci determinasi sederhana. Yang pertama adalah ciri-ciri reptil, yaitu berasal dari kata reptum yang berarti melata. Lalu seumur hidupnya bernafas dengan paru-paru dan tubuh ditutupi oleh sisik. Lalu yang ketiga adalah berdarah dingin atau poikiloterm. Penampakan luar yang akan ditunjuk adalah yang pertama kepala atau caput yang berbentuk dorsoventral. Lalu mulut atau rima oris yang terdiri dari labium superior atau bibir atas dan labium inferior atau bibir bawah. Lalu mata, yaitu organon visus terdiri dari kelopak mata atau palpebra. Lalu pelindung mata yang bersifat transparan disebut membran niticans. Lalu lubang hidung atau nares anteriores, dan yang terakhir adalah telinga. Selanjutnya adalah serviks atau leher pada reptil. Lalu ada badan atau trunkus, dan terdapat alat gerak depan yaitu ekstremitas cranialis dan terdiri dari lengan atas atau brachium dan lengan bawah atau antebrachium. Lalu di sini terdapat telapak tangan atau manus dan terdapat digiti. Alat gerak belakang atau ekstremitas caudalis terdapat femur atau paha, tungkai bawah atau crus, dan telapak kaki yang disebut pes, dan terdapat digiti atau phalanges. Lalu yang selanjutnya adalah kaudal atau ekor. Tubuh dari reptil ini ditutupi oleh sisik atau squama yang terbentuk dari proses penandukan atau cornification, dan pada reptil tidak terdapat kelenjar. Susunan sisik pada Eutrophis multifasciata memiliki susunan yang rapat. Pada bagian dorsal memiliki warna sisik yang lebih gelap daripada bagian ventralnya. Hal ini bertujuan untuk berkamuflase pada habitat aslinya. Pengukuran panjang total untuk Eutrophis multifasciata dimulai dari ujung anterior kaput sampai ujung posterior dari kaudal atau ekor. Sedangkan untuk pengukuran ekstremitas anterior atau tungkai depan dimulai dari pangkal brachium sampai ujung distal falang atau ujung jari. Untuk pengukuran ekstremitas posterior dilakukan pengukuran mulai dari pangkal femur sampai ujung distal falang. Yang pertama dilakukan untuk membedah adalah menggunting pada bagian dekat anal dengan cara dicubit seperti ini, menggunakan gunting bedah yang tumpul agar tidak merusak organ dalam. Dan dilanjutkan hingga ke atas dekat dada atau toraks, lalu dipotong melintang. Anatomi dari Eutrophis multifasciata yang pertama adalah jantung atau core, lalu di sini ada pulmonya atau paru-paru, dan ada hepar atau hati. Di sebelah sini ada empedunya yang berwarna hijau,
kecil. Lalu ada intestinum dan ada ginjalnya sepasang. Lalu di sini ada kloaka atau muara dari 3 saluran. Nama-nama sisik pada ular petias mukosa, yang pertama adalah rostral, yaitu pada bagian ujung. Lalu internasal, terdapat sepasang kanan dan kiri. Belakangnya terdapat prefrontal, juga sepasang kanan dan kiri. Lalu ada frontal, hanya satu, berada pas di tengah-tengah. Lalu belakangnya ada parietal, terdapat sepasang. Pada bagian sisik samping mata itu bernama supraokular. Lalu pada bagian posterior kepala ada sisik yang bernama anterior temporal, dapat sepasang. Lanjut pada bagian samping, yaitu ada sisik upper labial, yaitu pada bibir atas. Lalu ada lower labial, yaitu sisik pada bibir bawah. Lalu sisik anterior temporal yang bersatu sampai di belakang mata. Lanjut pada bagian bawah, ini adalah sisik mental. Lalu terdapat 2 pasang sisik postmental, dan sisik yang memanjang ini bernama mental groove. Di samping sisik mental groove ada sisik infralabial yang berjumlah 3 pasang, yaitu 1, 2, 3. Sisik postanal pada ular petias mukosa dimulai dari sini, yaitu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihitung, jumlah sisik postanal pada ular petias mukosa berjumlah 56, yang dimulai dari sini dan berakhir di ujung kaudal. Sekian praktikum reptilia dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.